وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi baik secara online maupun offline dalam rangka untuk belajar agama kita, dan kita masih berkutat di masalah pernikahan. Kenapa? Karena sebelum kita sampai pada surga akhirat, maka di dunia itu kita juga kalau bisa itu mendapatkan surga atau dalam tanda kutip yaitu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan seorang manusia itu adalah kaitannya dengan rumah tangga. Dan ketika ngomongkan rumah tangga ini nggak cuma sekedar urusan suami dan istri saja. Ya, ketika bapak dan ibu itu damai dan berbahagia, maka anak juga ikut bahagia. Maka ketika anak bahagia, maka potensi menjadi anak soleh itu besar sekali. Sebaliknya ketika rumah tangga berantakan, umumnya, saya ngomong umumnya ya, bukan berarti semuanya, umumnya. Itu biasanya anaknya ya terus nggak bisa dikontrol. Jadi anak nakal, jadi anak jalanan, dan seterusnya. Ya, banyak kasus lah, nggak usah saya cari tahu satu persatu, itu banyak kasus. Kalian bisa lihat, baik di kiri kanan, di mana-mana gitu. Sehingga muncul rumusan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Artinya itu yang harusnya dituju oleh seorang muslim, bahwasanya rumah tangganya menjadi surganya di dunia, dan nanti mereka ketemu dan berkumpul bersama dengan pasangannya dan anak cucunya di akhirat. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya ya orang-orang yang beriman itu akan dikumpulkan dengan anak cucunya nanti di akhirat. Nah, kesinambungan inilah yang perlu kita jaga dengan cara kita belajar. Nggak mungkin kita bisa mengoperasikan mesin ya merek Honda misal gitu, tapi dengan buku panduan merek Yamaha, karena pasti beda. Kalaupun ada yang sama, mirip-mirip gitu kan, itu nggak akurat, nggak presisi. Dalam dunia teknik itu istilahnya nggak presisi. Nah, sehingga kalau kita paham betul bahwasanya kita ini ciptaan Allah, dan untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita paham betul harus butuh petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kok kita ngambil petunjuk dari tempat lain, ya insya Allah kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Apalagi ketika kita menggunakan parameter manusia, wah itu udah jelas beda banget gitu. Orang lain mengatakan bahagia itu kalau duitnya banyak, orang lain mengatakan bahagia itu kalau istrinya cantik, orang lain mengatakan bahagia itu kalau anaknya banyak, orang lain mengatakan kalau ini dan itu. Nggak akan punya standar yang sama gitu. Tapi ketika kita ngomongkan agama, ya maka agama sejak diturunkan sampai hari ini ya itulah bunyinya gitu. Tinggal bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana, ya nggak akan berubah sampai akhir zaman. Karena nabinya sudah menyampaikan, agama sudah sempurna, dan nabinya sudah pergi. Gitu. Artinya agama nggak akan ada penambahan dan pengurangan. Ya, yang ada adalah digali dari sumber-sumber yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam Al-Quran maupun diwahyukan kepada Nabi SAW melalui sabda beliau SAW. Loh, sabda Nabi SAW itu wahyu toh? Iya. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW, disampaikan, diucapkan, itu bukan hawa nafsunya, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni gitu. Kalau kamu mengaku cinta Allah, maka ikuti aku gitu. Kemudian dalam ayat lain dikatakan, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang aku perintahkan ikuti, apa yang aku larang maka jauhi gitu kan. Nah, Qanifidina azan ya Allah wa iyyakum, ini adalah asas agama kita, yaitu kita hidup di dunia ini ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, taraktu fikrum amroini lantadillu matamasaktum bihima abadan. Aku tinggalkan dua hal, kalau kamu pegang, kamu nggak akan tersesat selamanya. Bimakna, ya kamu akan bahagia gitu loh, hidup di dunia dan selamat nanti di akhirat, yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah dan agamaku. Maka menyambung pertanyaan berapa waktu yang lalu, ada yang bertanya kelompok ini gimana, sesat apa enggak, pertanyaan begitu kira-kira. Maka jawaban saya tidak membahas secara khusus kelompok itu, tapi lebih kepada gini, ketika suatu ormas atau suatu kelompok dia menggunakan Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya sebagai pondasi dasar dalam keberagamaan, dan pemahamannya sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat, ya maka itu adalah kelompok atau organisasi atau ormas yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kemudian menyimpang dari pemahaman ya Al-Quran dan Sunnah gitu kan, Al-Quran melarang berzina, kok kelompok itu malah menyuruh
orang di dalamnya untuk berpasang-pasangan tanpa ikatan, ya. Ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, bahkan nggak pernah difahami oleh para sahabat seperti itu, ya tentu kelompok ini perlu kita tinggalkan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ketika kamu sudah bingung kelompok itu mana yang benar, mana yang enggak, dan saking banyaknya kelompok, maka Nabi bahkan mengatakan tinggalkan semua jamaah, gitu. Tinggalkan semua kelompok, nggak usah kamu terlalu fanatik. Makanya kebenaran tidak menempel kepada kelompok tertentu, tapi kepada apa yang dipahami oleh Al-Quran, Sunnah, dan para sahabat. Itu yang kemudian kita harus pegang. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah kita masuk di kitab yang baru, yaitu 40 hadis atau arba'in tentang pernikahan. Ya. Tentu kita patut berterima kasih kepada saudara kita Ustadz Nur Kandir, gitu kan, dari Pustaka Syabab yang sudah menyusun kitab ini, yang hari ini kita bahas, di mana beliau memasukkan 40 hadis, ya kan, dalam buku ini. Nanti kita akan bahas satu persatu, dan seperti bagaimana Arba'in Nawawi itu judulnya Arba'in An-Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi, tapi isinya 42, beliau juga ternyata memasukkan 42 hadis. Nah, setelah saya baca sebagai sekilas, gitu kan, ternyata di situ juga di dalam poin-poinnya tidak cuma hadis aja yang dimasukkan, tapi juga ada ayat-ayat yang dimasukkan. Wanifidin azanillah wa iyyakum, dan beliau di sini menjamin, ya, atau menyatakan bahwasanya hadis yang ditulis adalah hadis yang makbul saja, yaitu hadis yang diterima. Dalam hal ini beliau membatasi yaitu hasan dan sahih, meskipun ada satu dhaif dan satu asar Umar yang belum penyusun temukan komentar ahli hadis tentang derajat keabsahannya. Jadi dari 42 itu insya Allah semuanya adalah hasan dan sahih. IP makna itu adalah petunjuk Nabi SAW, tapi satu dhaif dan satu asar dari Umar radhiyallahu an. Ya tentu saya nanti kita akan dapati dhaif ini seperti apa. Barangkali dhaif ini tapi dhaif yang masyhur, artinya ada penguatnya, itu juga bisa dipakai. Jadi dhaif nggak selalu kemudian bisa harus kita tinggalkan, ya. Tapi kalau dhaif kemudian ada penguatnya, maka bisa kita pakai. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk di poin yang pertama atau bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Poin yang pertama, ya, beliau memasukkan di sini yaitu bahaya fitnah wanita. Jadi ketika kita ngomongkan pernikahan, nah maka tujuan pernikahan itu kalau masih ingat yaitu menjaga kehormatan seorang muslim dan muslimah, gitu. Nah, ketika dikatakan bahwasanya ini fitnah wanita, karena umumnya, ya, sebagaimana nanti hadis disebutkan, yaitu fitnah yang terbesar itu umumnya datang dari wanita. Umumnya, karena dalam hadis nanti mungkin kita akan dapatkan bahwasanya wanita itu kalau keluar dari rumahnya, dia akan diikuti syaitan dari kiri, kanan, depan, dan belakang. Dan yang terfitnah ya tentu lawan jenisnya, itu yang pertama. Bahkan hari ini wanita pun ada yang terfitnah oleh wanita, sehingga kita dapati lesbian dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kita langsung aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, yaitu manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Ya, kalian, kita semua manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah, apalagi kalau ngomongkan urusan hati, lemah sekali. Makanya dalam hadis dikatakan dan suruh berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang bolak-balikan hati, maka teguhkan hatiku di atas agamamu. Bahkan 17 kali dalam sehari kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Karena hati manusia itu selalu condong pada kesesatan, gitu kan. Di dalam ayat lain dikatakan saya jadi lupa ya. Inna nafsa la'ammarotum bisu', sesungguhnya jiwa itu selalu merintahkan pada yang jelek. Jadi kalau kita itu diminta kecondongannya, kita bisa lihat nih, kita ngomongkan kebanyakan manusia. Kalau ada masjid atau pengajian, lalu ada konser, itu orang akan banyak ke konser, bahkan di konser itu bayar mahal pun dia akan ke sana. Ya, kalau ada kemudian permainan judi, kemudian ada sedekah, orang banyak akan lari ke perjudian. Jadi memang kecondongan manusia itu ke sana, gitu. Makanya kita selalu minta petunjuk kepada Allah, selalu minta supaya diteguhkan di dalam keimanan, keislaman, ketakwaan, ketaatan, gitu kan. Nah, karena hati kita itu lemah. Itu sesuai dengan ayat di atas tadi. Kemudian, kalau Nabi SAW bersabda, matarok tuba'ti fitnatan adorro
alar rijal minan nisa. Nah, tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih membahayakan atau paling membahayakan melebihi fitnahnya laki-laki atas perempuan. Artinya, sehebat apapun laki-laki, selama dia normal, sekali lagi, normal, secara seksual dia normal, bukan laki-laki yang mengalami penyimpangan ya. Kalau laki-laki yang udah menyimpang itu kan, dia ditujukan perempuan nggak mau, dia maunya laki-laki, kayak kasus umatnya Nabi Lut, gitu kan, ketika malaikat itu turun, untuk datang mengabari Nabi Lut, ya tahu untuk bertamu dalam rangka mengabari akan datangnya adab itu sejak jalan itu udah diikuti kaumnya gitu, kaumnya udah kasak kusuk gitu, pengen mendapatkan tamunya yang ganteng yang nggak pernah terlihat di kampung itu. Gitu. Nah itu orang nggak normal kalau udah kayak gitu. Gitu. Maka kembali ke sini ya umumnya gitu kan, maka laki-laki sehebat apapun ya toh itu tetap fitnah terbesarnya adalah wanita. Sekuat apapun fisiknya atau bahkan mungkin ya kan dia berpenampilan seagamis apapun, ya, fitnah terbesarnya tetap wanita. Jadi ketika kita ngomongkan fitnah itu bukan kemudian difitnah, oh kamu katanya mencuri ternyata nggak mencuri gitu kan. Nah, itu bukan cuma itu fitnah itu. Fitnah itu difahami adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu bisa tersalah, terhilaf, terjerumus ke dalam suatu kesalahan. Itu fitnah. Fitnah juga bisa bermakna cobaan gitu kan. Nah, maka dalam konteks ini adalah ya laki-laki itu bisa terjerumus pada kesalahan ya ketika berkaitan dengan wanita. Nah, kalau nggak hati-hati, kejeglong, kejerumus, keterperosok ya ketika berurusan dengan wanita. Urusan wanita ini lebih kepada soal urusan seksualitas itu loh ya. Bukan kemudian jual beli dengan wanita nggak boleh. Boleh gitu kan. Kemudian apa namanya punya bisnis sama seorang wanita boleh, tapi ya itu kita harus menjaga diri gitu. Kemudian dikatakan lagi inna dunya hulwah khadirah. Sungguhnya dunia ini udah manis dan hijau. Kita kan suka ngomong toh, kok kamu kalau lihat duit matamu langsung hijau. Ini seperti sabda Nabi SAW. Inna dunya hulwah. Hulwah itu manis. Khadirah hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berkuasa padanya. Wayanduru kaifa ta'mal, maka lihatlah. Maka Allah akan melihat apa yang kalian lakukan terhadap dunia. Fattaqud dunya, maka bertakwalah atau berhati-hatilah dengan dunia, wattaqun nisa, dan berhati-hatilah pada wanita gitu. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah pertama kali Bani Israil itu adalah urusan wanita. Ya, dalam ini potongan hadis ini ada banyak versi ya. Versi yang pertama itu adalah kisah Jurej. Jurej itu seorang ahli ibadah, kita pernah bahas yaitu di dalam kitab Adabul Mufrad gitu. Dia seorang ahli ibadah gitu kan, yang dia suka berada di tempat ibadah mereka, ya kuil mereka, gereja mereka gitu. Lalu kemudian Juret dipanggil ibunya. Juret waktu itu sedang melaksanakan sholat, gitu kan. Orang Yahudi itu sholat. Kamu cari aja di YouTube tuh orang Yahudi itu sholat. Cuman beda tata cara sholat mereka sama kita. Nah, sholat, panggil ibunya, Juret, gitu kan. Nggak ada komentar. Juret, nggak ada komentar. Maka ibunya, ya, qadarullah punya mulut yang jelek ya, mendoakan jelek anaknya karena dipanggil nggak jawab-jawab. Dia ngomong, tak dongake semoga kamu terfitnah oleh seorang wanita yang nggak punya akhlak, dalam hal ini yaitu seorang PSK gitu kan. Nah, singkat cerita, kemudian ada seorang wanita yang hamil, yang dia ngaku-ngaku hamil, dihamili oleh Juret. Nah, Juret juga nggak bisa berkutik gitu kan. Maka ditunggu sampai anaknya lahir. Nah, sebelum itu warga kampung marah, kemudian kuilnya Juret dihancurkan. Nah, kemudian begitu kemudian anaknya lahir, sama Juret ditanyain siapa bapakmu, kemudian anak itu menjawab bapakku adalah penggembala kambing di sebelah sana, di gunung sana itu. Nah, kemudian ya rajanya tahu kalau itu bukan Juret pelakunya, maka rajanya menawari Juret kalau kamu mau ya, kuil ini tak bangun dengan kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Juret nggak mau. Poinnya adalah itu salah satu kisah ya Israiliyat, dalam artian kisah Bani Israel yang kemudian dikisahkan atau disabdakan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang menyatakan tentang fitnah kaum wanita pada saat Bani Israel itu ada zaman dulu ya. Kemudian ada lagi kisah yang kedua, artinya bisa yang ini bisa yang itu ya gitu. Kisah yang kedua yaitu 2 orang atau 3 orang bersaudara laki-laki yang punya adik perempuan. Nah, 2 orang bersaudara ini mau melakukan safar jauh gitu kan. Nah, di kampung itu ada orang ahli ibadah lagi gitu, masih muda dan laki-laki gitu.
Kemudian mereka bingung, ini adik kita gimana nih? Kita bawa apa enggak gitu kan. Kemudian ya mereka sepakat adiknya enggak dibawa, adiknya perempuan. Kemudian mereka sepakat untuk dititipkan kepada si ahli ibadah ini, si fulan ini titipkan gitu. Nah, awalnya si fulan ini enggak mau gitu kan. Tapi karena kakaknya, saudara laki-lakinya ini merengek-rengek gitu, pinter ngerayu. Ini rata titip kowe sapa meneh, ning kene wong lanang-lanang itu ora cetha, sing cetha mung kowe gitu kan. Nah, akhirnya ya kemudian dia mau dititipin ya adiknya gitu kan. Kemudian kakak-kakaknya pergi ya kan. Singkat cerita awalnya mereka menjaga tuh hubungan tuh. Adiknya ditaruh di satu kamar gitu kan. Kemudian ya hanya dilayani pas makan tok gitu. Oh, waktu makan dikasih, waktu makan dikasih. Nah, singkat cerita lama-lama terjadi interaksi, terjadi obrolan, singkat cerita, ya, singkatnya kemudian hamil. Singkat cerita hamil, berzina kemudian hamil, kemudian karena dia takut nanti penduduk kampung marah, akhirnya anaknya dibunuh. Ya, sak perempuannya itu, sak ibunya itu dibunuh juga, kubur. Nah, kemudian kakaknya datang dan kemudian si ahli ibadah ini ngomong kalau adiknya itu meninggal itu kan karena sakit gitu. Nah, kakaknya ini ya awalnya ya sudah terima gitu kan. Nah, singkat cerita terganggu dalam mimpinya, ya dalam mimpi itu dikabarkan kalau adiknya ini dibunuh. Akhirnya digali lagi kuburannya dan didapatkan di situ memang ada kuburan selain adiknya ini juga ada kuburan bayi atau janin itu gitu. Nah, maka tertangkaplah si ahli ibadah ini sedang telah melakukan pembunuhan kepada adik perempuan ini. Dan ini terjadi kok nggak jauh. Artinya ini kisah lama, tapi ini terjadi di NTT. Ada seorang pendeta, namun cari aja nanti di YouTube gitu. Saya ngikutin beritanya itu. Saya lupa namanya. Itu dia sama susternya gitu kan. Hamil satu dikuburkan di dekat gerejanya. Kemudian hamil lagi kedua, kan kalau pastor nggak boleh nikah toh. Nah, susternya nggak boleh nikah. Tapi ya namanya manusia, kalau dibendung itu ya kalau memang punya hasrat, punya keinginan, punya kebutuhan ya susah kan. Tetap mereka akan melampiaskan diri dan mereka sepakat untuk melampiaskannya, kemudian hamil, dikuburkan di sebelahnya situ, kemudian hamil lagi, kuburan lagi, sampai entah 2 entah 3 kali saya lupa. Hingga cerita terakhirnya ya susternya ini malah yang dibunuh dikuburkan di situ. Pendeta ini kalau nggak salah itu hukumannya hukuman mati apa seumur hidup ini. Artinya mirip banget cerita itu gitu. Nah, sehingga yang harus kita pahami adalah ini loh. Ya, bahwasanya itu adalah fitnah gitu. Dan dikatakan khulwatun gitu. Manis gitu. Rasanya enak memang, tapi ya itulah fitnah. Oleh karena itu maka biar nggak jadi fitnah, ya nanti ujung dari kitab ini adalah nikah. Tapi poinnya di awal adalah fitnah. Artinya kalau kamu sudah dalam kitab Ighosatul Lahwan karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu di bab pertama itu adalah tentang penyakit namanya al-isku, kasmaran. Sekarang ada bakso kasmaran. Ini kasmaran. Jadi beliau ditanya tentang orang yang sangat mengidolakan seorang wanita, sangat cinta dengan seorang wanita, sangat punya hasrat kepada wanita tersebut, maka beliau mengatakan itu adalah penyakit. Ya, jadi bukan kalau di kita itu kan kalau yang namanya rasa cinta gitu kan dianggap sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bagus gitu kan. Tapi Ibnu Qayyim menganggap itu adalah penyakit yang harus diobati. Dan satu-satunya obat adalah menikahi wanita yang dicintai itu. Kalau emang nggak bisa, nggak mampu, mungkin yang dicintai ini terlalu tinggi derajatnya, nggak bisa digapai gitu kan, mungkin ya macam-macam lah gitu sebabnya, maka ya harus dilupakan. Karena kalau enggak, ya itu akan jadi penyakit yang menghinggap di dalam hati. Gitu, ya. Tapi kalau bisa didatangi, dilamar, dan dia mau terima, ya, maka itu akan menjadi obat yang luar biasa mujarab untuk yang bersangkutan. Ya. Apalagi kalau kemudian dua orang ini sudah saling mencintai, gitu kan, ya nikah itu solusi atas dua orang yang saling mencintai, bukan kemudian malah nggak nikah-nikah, akhirnya malah berzina. Naudzubillah. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, Inna Allah kataba ala ibni Adam khattahu minaz zina. Sesungguhnya Allah menetapkan atas keturunan Adam bagian ya langkah-langkahnya dari zina. Adraka dzalika la mahalata, yang pasti dilakukan dan tidak mungkin tidak. Artinya kalau orang itu sudah tercebur di situ, dia nggak akan bisa ya lepas itu loh. Nah, udah melakukannya ya dia udah pelaku di dalamnya. Apa itu? Fazinal ain an-nadhr. Maka zinahnya mata adalah melihat gitu. Kayak kalau ada tokoh yang kemudian apa salah saya lihat video porno, ya salah, ini loh dibahasakan zinahnya mata itu melihat. Jadi
Jangan nanyakan salahnya apa, ini loh salahnya. Ya, artinya orang salah kok nggak sadar salah, ya itu salah itu. Lebih kesalahan yang lebih besar itu seperti itu. Kamu nggak sholat tapi kamu nggak sadar kalau nggak sholat itu salah, kesalahan yang lebih besar itu. Ya, yang benar adalah kalau kita melakukan salah, ya segera akui itu kesalahan, lalu kemudian bertobat. Itu adalah hakikat tobat nasuha kayak gitu. Kemudian wazina lisan al-mantik, dan di zinanya lisan adalah berbicara, ngomong yang nggak bener, ngomong mesum sama wanita yang bukan mahramnya, itu zinanya lisan, itu ngerayu-ngerayu yang nggak jelas itu. Makanya dengan menikah, ya satu-satunya yang boleh dirayu ya istri kita. Silakan kalau udah nikah mau WA, bahasa-bahasa yang baik yang romantis dalam artian secara umum atau romantis dalam artian khusus yaitu mesum, ya silakan, itu kalau istri kita. Tapi kalau udah bukan istri kita, ya, entah teman kita, entah tetangga kita, naudzubillah itu mahram kita, maka itu salah. Kemudian wa nafsu tamanna wa tastahi, dan jiwa itu mengandai-andai dan berkeinginan. Jadi kalau udah melihat, udah ngomong, direspon mesti harus ngayal gitu kan. Kemudian punya gairah, keinginan, dorongan gitu. Dorongan apa ya? Dorongan untuk berzina gitu. Wal farju yusaddiqu dzalika au yukadzibu. Kemudian ujungnya adalah kemaluan itu yang akan membenarkan atau mengingkari perzinahan mata, lisan, dan anggota badan yang lainnya. Ya, maka kita harus hati-hati, jangan sampai kemudian apalagi masih muda, ya jangan sampai kemudian nggak hati-hati dalam hal ini, kemudian kita terjerumus dalam perzinahan, ya sehingga kemaluan kita membenarkan kelakuan kita untuk kemudian kita berzina. Naudzubillah summa naudzubillah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.